Seorang muslim, dia tahu lisannya harus jujur. Dan itu kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib jujur. Bukan pilihan itu. Yahdi ilal bir. Karena semua kejujuran akan membawa pada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Jelas itu. Jadi seorang muslim pasti akan jujur dengan lisannya. Dan saya pernah jelaskan, kita harus menjadi sosok muslim, saudaraku seiman. Apa yang diucapkan oleh lisan kita, apa yang ditampakkan oleh wajah kita, apa yang ada tersembunyi dalam hati kita sama semuanya. Kalau saya suka, saya mengatakan suka, lisan saya mengucapkan itu, raut wajah saya juga menunjukkan saya suka, hati saya pun sama. Kalau saya tidak suka, maka lisan mengucapkan tidak suka, juga raut wajah kita menunjukkan ketidaksukaan, dan hati kita juga sama. Makanya para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari perubahan raut wajah beliau. Ya, Nabi SAW begitu. Ya. Jadi orang muslim bukan seperti orang munafik. Dia tersenyum tapi hatinya yang gerutu, hatinya tidak suka, nggak ada seperti itu. Apa yang nampak di depan matanya, apa yang dilihat itu, dilihatkan suka-suka, tidak suka, tidak suka. Dan tidak ada basa-basi dalam Islam. Diundang oleh orang, kita sudah tahu nggak bisa, maaf saya tidak bisa, clear, selesai. Jangan gantung, saya mau menikah sama kamu, saya nggak bisa, clear, selesai. Udah, saya mau bekerja di sini, oh maaf kami belum bisa, sudah selesai, ikhtiar ke yang lain. Tidak ada basa-basi, tidak ada ketergantungan dalam sesuatu benda, apalagi urusannya duniawi. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu generasi, maksudnya para sahabat yang tidak pernah bersedih sedikit pun dari apa yang luput dari urusan dunia mereka. Gak ada urusannya. Kadang-kadang ada orang yang kurang imannya, hanya karena tidak dapat makanan favorit sudah sedih 2 hari. Tidak nikah sama fulan, patah hati 1 tahun, 10 tahun bahkan, tidak mau menikah lagi. Ini kebodohan. Kenapa? Tidak bisa makan ini, cari makanan lain. Tidak nikah sama ini, nikah sama yang lain. Kan bisa selesai. Nggak bisa dapat tempat tinggal di sini atau kerja di sana, cari tempat lain. Ikhtiar. Pepatah bahasa Arab mengatakan bergerak saja, beraktivitas. Ikhtiar. Nanti akan ada keberkahan datang. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh dendam, tidak boleh bersangka buruk. Semuanya kita isinya adalah optimisme. Ini poin penting. Sehingga tidak perlu kita menggunakan sumpah kecuali darurat. Seperti diminta sumpah pada saat memberikan kesaksian misalnya di pengadilan. Lain. Mungkin diminta untuk sumpah. Atau tertuduh sesuatu dan kita sudah menyampaikan kebenaran tapi gak dipercaya. Minta sumpah, oke kita sumpah. Tapi kalau hanya sekedar minta sesuatu sama teman harus dengan wallahi. Atau minta ini dan itu misalnya. Ya, ingin ke satu tempat, ingin membeli sesuatu harus dengan sumpah, ini gak boleh. Gak usah. Jadi harus dijaga, sumpah itu sangat mahal, apalagi menggunakan nama Allah. Dan pernah kita jelaskan, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sebuah hadis yang mulia, siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka yang telah menerima sumpah itu punya kewajiban menerimanya. Kenapa? Karena sumpah seorang muslim benar. Ya. Kalau orang sudah mengatakan pada kita, demi Allah saya tidak lakukan, ya sudah. Urusan dia sama, dia sudah bawa Allah, pencipta langit dan bumi, bukan urusan kita lagi. Maka kita tugasnya ridho, dia urusan dia sama Allah, kita sudah serahkan. Selama dia masih belum membawa nama Allah, itu urusan kita sama dia. Karena sumpah ini dalam Islam sangat mahal. Dan sumpah tidak boleh secara mutlak dialihkan ke yang lain. Kita sekarang masuk ke makna potongan kedua hadis. Amanah. Apa itu amanah? Ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan amanah adalah wal muradu bil amanah faraidullahi, apa yang telah Allah wajibkan, qas-salati was-sawmi wal-hajji wa ghairi dhalik, seperti salat, puasa, haji. Jadi enggak boleh orang bilang aku bersumpah demi salatku, aku bersumpah demi hajiku, aku bersumpah demi puasaku, enggak boleh walaupun itu ibadah. Karena tetap itu dianggap bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama sekali mengucapkan kalimat tersebut. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan amanah ini adalah amanah secara umum. Seperti dia bersumpah mengatakan demi uang yang dititipkan pada saya ini, demi jabatan ini. Ini tidak boleh. Kalau dia niatkan sumpah tidak boleh. Sama orang juga kalau mau mempertahankan rumah tangganya dia mengatakan ya misalnya untuk masa depannya anak-anak. Tidak usah bersumpah demi anak-anak ini. Kenapa demi anak-anak? Gak ada urusannya. Tapi untuk masa depannya anak-anak masih boleh. Kapan dia ucapkan demi dan dia niatkan sumpah, bisa masuk dalam ancaman. Kalau dia ucapkan tapi tanpa niat sumpah itu berbeda. Tapi kalau dia niatkan sumpah di sini maka tidak dibolehkan. Karena sumpah itu hanya mengerucut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi.